topan kasmana hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam doa pagi GKI Sudirman. Doa dan harapan saya, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, hidup bahagia, diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita siapkan hati dan mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga saat ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupan kami. Sebelum kami mulai kegiatan kami hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Untuk itu, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Pengkhotbah 3 ayat pertama sampai 15. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Apa keuntungannya yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya, tak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan apa yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 11 sampai 16. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan roh, sambil menjelaskan hal-hal rohani kepada orang-orang rohani. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun, manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Namun, kami memiliki pikiran Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Renungan ini diambil dari buku Wasiat Kekal. Tema, Suara Tuhan Melalui Alam. Dari Mazmur 29 ayat 3. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Indonesia dikenal sebagai negeri yang sering mengalami bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa, gunung meletus, dan tsunami. Di tengah bencana alam yang datang silih berganti, kita dapat melihat betapa dahsyatnya kekuatan alam. Saat tsunami melanda Aceh, sungguh luar biasa kekuatan air yang memporak-porandakan semua yang diterjangnya. Kita pun menjadi takjub akan kekuatan alam, sekaligus merasa tak berdaya. Para ahli menafsirkan bahwa Daud menuliskan Mazmur 29 pada saat terjadi badai besar yang disertai guntur, kilat, dan hujan. Daud menganggap setiap gemuruh guntur adalah panggilan baginya untuk memuliakan Tuhan Allah yang Maha Besar.
Suara gemuruh topan badai bagi Daud bagaikan suara Tuhan yang menyapanya. Karena itu, sudah selayaknya lah manusia di bumi sujud menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Kuasa dan kekuatan Allah di balik kedahsyatan alam harus diakui dan dipuji oleh segenap makhluk. Orang Kristen masa kini banyak mengeluh tentang sulitnya mendengarkan suara Tuhan. Rutinitas kehidupan kita membuat telinga kita bising oleh berbagai suara di sekitar kita dan mengabaikan suara Tuhan yang mau menyapa kita. Sesungguhnya Allah dapat berbicara melalui kedahsyatan alam semesta yang menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Karena itu, sebagai makhluk ciptaannya, kita perlu sujud menyembah Dia dan mempermuliakan namanya yang agung melalui perkataan dan perbuatan kita yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan mau berbicara kepada kami tentang segala kedahsyatan alam semesta. Karena itu, mari kita dengarkan suara Tuhan dan sembahlah Dia. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ulang tahun dalam minggu ini. Bu Emi Budiastuti, Bu Since Kalelis, Roy Pasoran, Karensa Agnes R, Farel Jasia Theodore, Rini Yustiani, dan Eka Risti Timang Lestari. Terima kasih atas kemurahan Tuhan yang selalu menyertai mereka, sehingga mereka dapat melewati setahun silam dengan selamat. Itu semua hanya karena cinta kasih-Mu bagi saudara-saudara kami. Mereka dapat melewati perjalanan hidupnya dengan berbagai persoalan dan tantangan hidup. Kuatkan iman mereka, berikan hikmat dan hati yang bijaksana agar mereka dapat berhasil dalam hidup dan karya mereka pada tahun yang akan dijalani. Mampukan mereka untuk selalu bersyukur, taat dan setia melakukan kehendak-Mu, serta hanya mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup dan karya mereka sehari-hari. Kami juga berdoa bagi sahabat kami yang sedang sakit, yaitu Pak Yusuf Aceng, Bapak Suhadi, Oma Iyam, Bu Lina Nur Cahyani, Bu Eli Asan, dan sahabat-sahabat kami yang lain yang tidak kami sebutkan. Berikan semangat dan kuatkan iman mereka dalam menjalani pergumulan hidup. Mampukan mereka selalu mengucap syukur walaupun dalam keadaan sakit yang sudah cukup lama. Berkati obat-obat dan segala upaya yang dilakukan oleh mereka agar dapat sembuh dari penyakitnya. Berikan juga kesehatan dan kesabaran kepada keluarga yang merawat mereka agar pelayarannya dapat menguatkan dan menyenangkan serta menjadi berkat kesembuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Melalui doa pagi GKI Sudirman, kami datang di hadapan-Mu mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami. Berikan hikmat dan hati yang bijaksana agar mereka dapat mengemban tugasnya masing-masing untuk mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Pakailah mereka sebagai alat-Mu
untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya agar kami dapat merasa aman menjalani aktivitas kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa untuk setiap program-program yang ada di Jemaat GKI Sudirman. Berikan kemampuan kepada Bapak Pendeta, Majelis Gereja, dan seluruh badan pelayanan jemaat untuk dapat bersinergi dalam melaksanakan program kerja dengan baik. Berkati semua saudara-saudara kami yang terlibat dalam persiapan ibadah online dan onsite, agar mereka mampu menyiapkan ibadah minggu dengan baik sehingga umat-Mu merasa terberkati dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab